Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini memberikan kepada kita kesehatan, sehingga dengan nikmat kesehatan ini kita bisa datang ke majelis ilmu, majelis yang mulia, yang mudah-mudahan keutamaan daripada majelis ini kita bisa dapatkan. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga tentunya kepada seluruh
umat dan pengikut beliau yang mengikuti senantiasa pada sunnah-sunnah beliau, tuntunan-tuntunan yang benar yang datang dari beliau dan juga yang datang dari para sahabat-sahabat beliau. Para asatidzah dan para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan kekosongan dari ta'lim rutin yang seyogianya dibawakan oleh Ustadz kita semua, Ustadz Muhammad Yusron hafizahullahu ta'ala. Namun mungkin karena sesuatu lain hal sehingga seyogianya beliau yang membersamai antum, tapi beliau tidak bisa membersamai antum semua, dan diamanahkan kepada kami untuk mengisi agenda ta'lim rutin beliau pada malam hari ini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan ta'lim rutin kita pada malam hari ini kita akan membawakan satu bahasan ya, sedikit mentadaburi satu surah yang ada dalam Al-Quran. Walaupun mungkin surah ini sering kita dengar atau mungkin dalam beberapa kali ta'lim mungkin kita juga disuguhkan dengan materi ini ya, sehingga mungkin materi ini adalah materi yang berulang kita dengar, tapi mudah-mudahan dalam setiap pengulangan materi kita itu ada faidah-faidah yang baru yang bisa kita dapatkan, yaitu surah Yusuf ya. Jadi ini mungkin yang bisa kita bawakan pada malam hari ini, mengambil beberapa pelajaran atau hikmah daripada surah Yusuf yang di dalamnya begitu banyak sebenarnya fawaid tarbawiyah, aqaidiyah, muamalah ya, akhlakiyah dan sebagainya ya. Jadi dalam surah Yusuf ini begitu beragam fawaid-fawaid yang bisa kita dapatkan, tinggal bagaimana kita lebih fokus lagi untuk mentadaburi ya setiap ayat yang ada dalam surah ini. Surah ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala setelah basmalah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala alif lam ra ya. Tilka ayatul kitabil mubin. Nah, jadi dalam ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan firman-Nya alif lam ra ya. Nah, ini adalah salah satu karakteristik yang ada dalam Al-Quran ya, di mana beberapa surah itu dimulai dengan potongan huruf seperti awal daripada surah Yusuf ini ya, sama juga dengan beberapa surah yang lain yang dimulai dengan potongan huruf ya. Nah, para ulama kita menyebutkan bahwa di antara ijazul Quran ya, di antara kemukjizatan daripada Al-Quran itu adalah bahwa ada sebagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala
yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui makna daripada firman tersebut. Ya. Dan tidak diketahui oleh makhluknya. Ya, seperti alif lam ra ini. Ya. Nah, para ulama kita juga menyebutkan bahwa di antara faedah bahwa bangsa Arab ketika diturunkan Al-Quran kepada mereka, ya. Nah, bangsa Arab itu dikenal sebagai bangsa yang dari sisi kecerdasan mereka pada bahasa itu sangat tinggi. Ya, bahkan kemampuan mereka untuk mengolah bahasa Arab itu menjadi sesuatu yang mengagumkan itu sangat tinggi pada level orang Arab. Ya, makanya kita mendapatkan banyak syair-syair yang memang dari sisi ketinggian daripada bahasa itu sangat luar biasa. Ya, jadi bangsa Arab itu dikenal dengan kemampuan mereka untuk berbahasa, ya, sampai pada level yang cukup tinggi. Ya. Nah, namun ketika mereka diberikan, ya, firman seperti ini, ya, maka disitulah kita mendapati bahwa ada kelemahan yang ada pada mereka. Ya, walaupun kemampuan mereka untuk mengolah bahasa Arab itu cukup luar biasa, ya, tetapi tidak satu pun dari mereka ini yang mampu mendatangkan yang semisal dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, dalam ayat juga dikatakan seperti itu. Ya, walaupun, ya, bangsa jin dan bangsa manusia itu berkumpul untuk mendatangkan apa yang seperti Al-Quran, maka tak satupun dari mereka yang mampu bisa mendatangkan apa yang semisal ada pada Al-Quran itu. Ya. Nah, inilah salah satu rahasia kemukjizatan daripada Al-Quran itu. Ya. Musailamah Al-Kadzab itu kan dikenal sebagai manusia yang begitu sangat pandai dalam berbahasa Arab. Ya, sampai dia punya kemampuan untuk membuat, ya, suatu surah yang hampir bisa dikatakan orang itu akan tersihir dengan surah yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab itu. Ya. Nah, tapi apakah dia mampu membuat seperti yang ada dalam Al-Quran? Maka jawabannya tentu tidak. Di antara dari ijazul Quran. Jadi kemukjizatan Al-Quran itu bukan cuma dari sisi kandungan, huruf-hurufnya, ada juga ijazul Quran yang berada. Ya, jadi ijazul Quran itu selain ada kemukjizatan pada makna, pada kandungannya, tetapi ijazul Quran itu ada juga pada kalimat-kalimatnya. Ya, pada huruf-hurufnya. Ya, bukan hanya kalimat-kalimatnya, pada huruf-hurufnya pun ada mengandung ijaz di situ. Ya, kemukjizatan yang manusia lemah untuk bisa membuat yang semisal dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya. Nah, sehingga ini tentu adalah merupakan suatu kemukjizatan yang begitu sangat luar biasa yang ada pada Al-Quran. Bahkan, ya, membaca Al-Quran itu pun ternyata setelah melalui suatu penelitian itu membuat kita cerdas. Ya. Ada penelitian yang mungkin sebagian antum sudah mendapatkannya, ya, karena di antara keistimewaan daripada Al-Quran itu kita membaca dari sebelah kanan, dari arah kanan, beda dengan bahasa kita, sehingga melatih otak kiri dengan otak kanan. Nah, ini ketika
berpadu dua kemampuan ini, maka itulah yang akan melahirkan kecerdasan. Nah, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Allah kemudian mengatakan bahwa itulah Alkitab yang mengandung ayat-ayatnya yang mubin, yang jelas, ya. Jadi Al-Quran itu adalah suatu kitab, ya, suatu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang ayat-ayat yang ada pada Al-Quran itu adalah sesuatu yang mubin, ya, yaitu sesuatu yang dapat kita mengerti, sesuatu yang dapat kita pahami, sesuatu yang dapat kita ketahui, ya, apalagi yang bisa berbahasa Arab, ya, lebih lagi kalau yang paham bahasa Arab, nah itu tentu, ya, lebih memahami lagi Al-Quran itu, ya. Tilka ayatul kitabil mubin. Jadi Allah seolah menyampaikan kepada umat-umat yang lain, ya, pada umat-umat yang lain, ya, Al-Quran itu adalah kitab, ya. Jadi bukan cuma Allah khitabnya itu kepada umat Islam, tetapi khitabnya itu juga kepada umat-umat yang lain, ya. Jadi kepada bangsa-bangsa yang lain, kepada umat-umat yang lain, khitabnya ini ditujukan, ya, itu bukan cuma kepada umat Islam, tapi untuk seluruh umat. Mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kitab, ya, yang berbahasa Arab, yang Allah turunkan penuh dengan, ya, sangat jelas, ya, mubin, ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, jadi ini diantara keistimewaan daripada bahasa Arab bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu dengan Arabian, dengan bahasa Arab, ya. Nah, sehingga ini suatu, ya, cambukan juga bagi kita untuk bagaimana kita paling tidak, ya, dasar-dasar bahasa Arab itu kita pahami, kita ketahui, ya. Jadi Allah menurunkan inna anzalnahu Qur'anan, ya, Allah menurunkan Al-Quran ini, ya, itu dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, ya. Jadi ya, di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan bahasa Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Nah, kemudian setelah itu dimulailah kisah daripada Nabi Yusuf alaihissalam ini. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, ya, jadi khitabnya ini kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ya, wahai Muhammad, kami mengkisahkan kepadamu suatu kisah yang paling terbaik. Ahsana al-qasas, ya, kisah yang paling terbaik, ya. Bima auhayna, ya, ilaika hadzal Qur'an, ya. Jadi kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik, ya, dengan mewahyukan, ya, kepadamu melalui Al-Quran. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, ya, walaupun sebelumnya itu engkau Muhammad tidak mengetahui, ya, karena memang, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sama juga dengan seperti kita manusia biasa, ya.
beliau yang membedakan antara kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah uhiya ilaihi. Ya, Allah mewahyukan kepada beliau wahyunya, tetapi secara basyariah kita, secara manusianya itu sallallahu alaihi wasallam, maka sama dengan kita. Ya. Perkara-perkara yang gaib beliau pun tidak mengetahui itu. Ya. Nah, jadi ini sebagai suatu pelajaran juga bagi kita dengan orang-orang yang mengetahui hal-hal yang gaib, maka kita ya mengatakan kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun itu tidak mengetahui perkara-perkara gaib. Ya. Kisah-kisah umat-umat terdahulu Nabi ketahui itu pun kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah umat-umat terdahulu. Kalau tidak, Nabi pun tidak mengetahui. Ya. Nah, sama juga dengan, makanya ayat ini mengatakan bahwa wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ya, jadi tidak ada di antara manusia ini yang lahir dalam keadaan cerdas. Ya, tidak ada manusia ini yang lahir dalam keadaan mengetahui ya segala sesuatu. Ya, pasti diawali dengan dia belajar, diawali dengan dia menimba ilmu untuk mengetahui ya apa yang tidak dia ketahui, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti itu. Ya, bahwa manusia itu dikeluarkan dari perut ibu-ibu mereka tanpa mengetahui apa-apa. Lalu Allah memberikan kepada mereka as-sam'a wal basar wal fuada. Lalu Allah menciptakan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Untuk dengan semua itu mereka mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam itu menceritakan kepada ayahanda beliau yaitu Nabi Yakub. Ya, ayahanda beliau itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Idz qala Yusuf li abihi, ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayah beliau Yakub, ya, Yakub, ya. Ya abati. Nah, ini pendidikan juga bagi kita anak kepada orang tua kita, memanggil nama atau memanggil orang tua kita itu dengan perkataan yang paling lembut yang dia dengar. Ya, ya abati, wahai bapakku. Ya, jangan memanggil orang tua kita dengan namanya. Ya. Tapi panggillah dengan panggilan Aba, ya. Kalau di sini memang Abah, ya, Abah. Ya. Boleh juga Abi, ya. Tapi sebagian panggil papi, ya, mami, papi, mami. Kalau orang Sulawesi Tengah rata-rata panggilan kepada bapak mereka itu panggil papi, ya, papi, mami, ya, bunda, kalau ya, ini tergantung urfi yang ada di masyarakat kita. Cuman kalau panggilan abah itu kan sudah menjadi panggilan yang serapan, ya, serapan ke bahasa kita. Sudah panggilan serapan dia. Ya, abah sama umi itu sudah panggilan serapan, ya, karena memang bahasa kita ini, bahasa Indonesia memang kebanyakannya itu serapan dari bahasa Arab. Ya. Mungkin sekitar 85% ke atas itu bahasa kita memang bahasa serapan dari bahasa Arab. Hampir semua. Ya. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ya, jadi ini mimpi, ya. Ini Nabi Yusuf alaihissalam melihat dalam mimpi beliau ada 11 bintang, kaukab. Ya, kaukab itu bintang. Wasyamsa kemudian ditambah dengan matahari, wal qamara ditambah dengan bulan. Jadi semuanya ada 13, ya. Jadi 11, 12, 13. Ya, ini sama juga dengan jumlah keluarga Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Sama dengan jumlah keluarga Nabi Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yusuf itu punya saudara 11, ya.
Nabi Yusuf punya saudara 11 orang. Ya. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ya, jadi 11 bintang itu sama dengan atau diibaratkan dengan 11 saudara beliau. Ya, ini banyak anaknya, ini banyak anaknya Nabi Yakub. Memang orang-orang dulu itu ya ya banyak anak. Ya, kalau sekarang ini ya biasa sepakat suami dengan istri membatasi anaknya cuma 2, ya, dengan banyak pertimbangan, ya, dengan banyak pertimbangan, ya. Padahal harusnya memang ya semakin banyak anak, sekira itu akan semakin membuka banyak keberkahan, ya, banyak keberkahan dan banyak rezeki insyaallah. Ya, jadi tapi ada cara lain juga ya. Kalau sudah cukup di yang ada itu seperti itu ya bisa dengan cara yang lain. Ya. Jadi inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Semuanya sujud. Ya, tetapi sujud di sini adalah bukan sujud ibadah, tapi sujud yang dimaksud dalam sujud ini adalah sujud takrim. Ya. Qala ya bunayya. Juga panggilan orang tua kepada anaknya ini dengan lembut. Ya bunayya. Ya. Wahai anakku. Ya. Ya bunayya. La taqasus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduun mubin. Ya, jadi sang ayah ini ketika dikisahkan oleh anak beliau Yusuf, maka beliau ini punya firasat yang luar biasa. Jadi Nabi Yakub ini termasuk nabi yang memiliki firasat yang sangat tinggi. Ya, firasat itu adalah kemampuan untuk memahami sesuatu, ya, dan firasatul mukmin hakun. Ya, dalam hadis dikatakan bahwa firasatul mukmin, firasatnya orang beriman itu adalah sesuatu yang hakun. Tentu berbeda antara firasat dengan khurafat, ya, karena tipis-tipis itu firasah dengan khurafah. Ya, jadi ya ada perbedaan tentunya antara firasat dengan khurafat, ya. Kalau firasat itu ya memang dia muncul dari orang beriman, ya. Adapun khurafat itu dia sudah kayak turun menurun, ya, dari satu generasi ke generasi, dari ya seperti hal-hal yang memang diwariskan, ya, itu namanya khurafat. Nah, jadi Nabi Yakub alaihissalam ini adalah nabi yang Allah istimewakan dengan kemampuan beliau memahami hal-hal yang ya termasuk masalah mimpi. Ya, jadi selain Nabi Yusuf, itu ayah beliau Yakub adalah seorang yang pandai mentakwil mimpi. Ya, jadi Nabi Yusuf turun ke anak beliau, turun ke Yusuf itu kemampuan mentakwil mimpi. Nah, nanti kan Nabi Yusuf itu mentakwil mimpi raja, ya, yang melihat ada ada 7 sapi yang kurus-kurus, ya. Jadi turun itu. Jadi kecerdasan sang ayah itu turun ke anaknya. Ya. Walaupun ada penelitian mengatakan bahwa rata-rata kecerdasan anak itu diambil dari ibu. Ya. Cuman dengan kisah ini itu terbantahkan. Ya, ternyata kecerdasan itu bisa turun juga dari bapak. Ya. Jadi kecerdasan itu bukan hanya, walaupun dari sisi penelitian dalam ilmu kedokteran ya seperti itu, kecerdasan anak itu turunnya dari ibu. Ya, cuman kalau dari kisah ini kecerdasan Nabi Yusuf itu turunnya dari bapaknya, ya, dari sang ayah, ya. Maka ya
Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ya, jadi Nabi Yakub ini tahu bahwa akan terjadi sesuatu yang akan menimpa sang anak kalau itu diceritakan. Ya. Makanya kalau kita mimpi-mimpi yang apa namanya, yang istimewa, ya sebaiknya jangan langsung diceritakan ke orang, ya. Karena bisa menimbulkan hasad, ya, bisa menimbulkan kecemburuan dari orang yang kita bercerita itu, ya. Nah, makanya Nabi Yakub melarang sang anak, la taqsus ru'yaka, jangan engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, ya, karena memang sudah ada suatu fenomena yang nampak pada pribadi-pribadi saudara Nabi Yusuf itu ketidaksenangan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin, ya, karena dikhawatirkan syaitan itu kemampuan tipu dayanya itu kepada saudara-saudara Yusuf itu lebih kuat dibandingkan dengan iman mereka, ya. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa ala ali yaquba kama atammaha ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim, ya. Jadi dalam ayat ini, ya, dan demikianlah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memilih engkau untuk menjadi nabi, ya, yajtabika, ya, memilihmu, ya, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, ya. Nah, jadi Nabi Yakub ini, ya, memahami bahwa ini adalah salah satu tanda-tanda kenabian, ya. Jadi di antara alamatun nubuwah, di antara tanda-tanda kenabian itu adalah mimpi yang baik. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan bahwa mimpi yang baik itu adalah merupakan bagian daripada cabang kenabian, ya, 60 cabang kenabian, mimpi yang baik, ya. Jadi mimpi yang baik itu adalah bagian daripada 60 cabang kenabian, ya. Dan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan ar-ru'yatu as-salihah, ya, mimpi yang baik, ya, mimpi yang baik. Nah, tapi kan setelah Nabi wafat tidak ada lagi istilahnya Nabi, walaupun dia mimpi yang luar biasa, ya, walaupun dia mimpi ada 11 bintang tambah matahari tambah bulan sujud kepadanya, bukan berarti tanda dia Nabi, ya. Nah, itu tidak ada lagi, ya. Jadi setelah Nabi SAW, ya, kalaupun kita mimpi yang baik itu adalah merupakan suatu tanda kebaikan, ya. Kalau kita mimpi yang baik tentunya, ya, bukan lagi min alamatin nubuwah. Kalau sebelum Nabi SAW, maka yang mimpi yang baik itu adalah min alamatin nubuwah, tanda-tanda kenabian. Nah, Nabi Yakub alaihissalam mengetahui itu, bahwa mimpimu ini adalah bukan mimpi sembarang orang, ya. Ini adalah mimpi sebagai pertanda bahwa Allah akan memuliakanmu. Dengan apa? Dengan an-nubuwah, dengan kenabian. Wa kadzalika yajtabika rabbuka, ya, wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, ya, dan Allah juga akan mengajarkan kepadamu kemampuan untuk mentafsirkan, ya, mimpi, menafsirkan, ya, al-ahadits. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha, dan Allah akan menyempurnakan kepadamu nikmatnya, ya. Nah, sebagian para ulama kita mengatakan nikmat di sini adalah nikmat kenabian, ya, nikmat kenabian.
Wa ala ali Yaquba kama atammaha ala abawaika, ya sebagaimana yang telah Allah sempurnakan kepada kedua orang tuamu. Ya, ala abawaika di sini adalah Nabi Yakub dengan Nabi Ismail. Ya, jadi yang dimaksud dengan ala abawaika kama atammaha ala abawaika, sebagaimana yang Allah sempurnakan nikmat itu kepada kedua bapakmu. Ya, karena Nabi Ismail adalah nabi dan Nabi Yakub juga nabi. Ya. Dan nikmat yang paling tertinggi adalah nikmat Allah memilih kita sebagai hambanya yang soleh. Itu adalah nikmat yang paling terbaik. Ya, walaupun dari sisi lahiriah kita mungkin tidak, materi kita tidak seperti orang lain, tetapi dengan nikmat, dengan kesolehan, itu adalah nikmat yang paling tertinggi. Ya, kesolehan itu adalah merupakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, sehingga kita perlu merawat kesolehan yang sudah Allah karuniakan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya dalam hadis dikatakan bahwa salasun mangkun nabihinna wajada halawatal iman. Ya, 3 hal yang kapan ada pada diri kita, maka kita akan merasakan yang namanya halawatul iman. Ya, jadi dalam iman, perkara iman itu ada juga yang diistilahkan dengan halawah. Ya, halawatul iman. Ya, lezatnya iman. Ya. Nah, di antaranya adalah dia benci untuk kembali kepada keburukannya. Ya, kan itu ya. Ada 3 itu, ya. Ada 3 hal yang dengannya kita akan merasakan yang namanya kelezatan iman. Ya. Nah, di antaranya itu adalah kita benci atau dia benci untuk kembali kepada keburukannya yang lalu setelah Allah berikan kepadanya petunjuk, setelah Allah berikan kepadanya hidayah, sebagaimana ya takutnya seseorang untuk dilemparkan ke dalam api. Jadi dia takut, ya, takut dia untuk kembali kepada masa-masa jahiliyahnya, walaupun kadang kita dipaksakan atau kita dikondisikan untuk mengingat masa lalu kita. Ini yang ya, sebagian kita memang kadang apa ya, ya contoh misalnya sebelum dia dapat hidayah dia seorang apa ya, seorang vokalis misalnya, ya, atau orang yang dulu ya ada hal-hal yang mungkin sebelum dia mendapatkan hidayah, ya mungkin apa ya, makanya kadang ya saya itu ingat waktu pertama kali apa tiba di Indonesia, ya tahun 2010, ya 7 tahun kami di Sudan, 2003 sampai 2010, ya itu apa ya, ya dulu kan kami SMA dulu, SMA, jadi apa yang pertama kali kami dengar itu ketika turun dari pesawat naik di bus itu lagu dangdut. Ya. Sempat kembali memori suka lagu dangdut dulu itu di masa-masa dulu. Ya karena di bis itu diputar itu. Nah, jadi kadang juga kita ini ya perlu apa namanya apa ya, menjaga kita punya masa-masa lalu itu supaya tidak kembali lagi. Cuma kadang kondisinya seperti itu. Ya. Nah, dalam hadis itu dikatakan seperti itu. Ya. Di antara hal yang dengannya kita akan merasakan halawatul iman itu, kita benci untuk kembali ke masa-masa jahiliyah kita dulu, sebagaimana atau kita takut ya. Bagusnya memang ya, kalau dalam hadis kan memang dikatakan an yakrah an yauda fil kufur kama yakrah an yughzaf finnar, kan begitu hadisnya dikatakan.
dia benci. Tapi mungkin kalau kita terjemahkan ke dalam yang kehidupan kita, mungkin kita takut untuk kita kembali ke masa jahiliyah kita, sebagaimana kita takut dilemparkan ke dalam api. Ya. Nah, itu kita akan merasakan yang namanya halawatul iman. Jadi dikatakan di sini bahwa kama atammaha ala abawaika min qabl Ibrahim wa Ishaq, ya. Sebelum Ibrahim dan Ishak, ya. Inna rabbaka alimun hakim, ya. Inna rabbaka alimun hakim. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sungguh, ya, dalam kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu, ya, itu di situ, ya, Allah katakan, ya, di situ mengandung, ya, hal-hal yang sifatnya tanda-tanda kekuasaan, ya. Jadi laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin, ya. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi yang sail, bertanya, ya. Yang bertanya tentang, ya, karena sebenarnya ini juga ada sababul urutnya, ya, sababun nuzulnya, ya, bahwasanya orang-orang Yahudi itu ingin mengetes, ya, ingin menguji kenabian sallallahu alaihi wasallam, maka mereka datang kepada Nabi bertanya bagaimana akhir daripada kisah seorang bocah, seorang anak kecil yang dilemparkan oleh saudara-saudaranya di dalam sumur, bagaimana akhir kisahnya itu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tunggu, ya, sampai semalaman itu turunlah wahyu. Makanya ini salah satu surah yang sekaligus Allah Subhanahu wa taala turunkan satu malam. Ini salah satunya adalah surah Yusuf alaihissalam. Itu disebutkan sababun nuzulnya surah ini turun, yaitu pertanyaan dari orang Yahudi tentang kisah seorang anak yang dimasukkan atau yang dilemparkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, ya. Sudah masuk waktu Pak Darmin? Masuk, ya. Sedikit lagi, ya. Jadi laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin, ya, termasuk kita juga, ya, artinya yang ingin mengetahui tentang bagaimana sebenarnya kisah daripada Nabi Yusuf, di surah inilah dijelaskan. Idh qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Ini mulailah episode baru, ya. Jadi kalau tadi episode mimpi, sekarang episode cinta, ya. Jadi memang begitu ini, ya. Tadi episode mimpi, sekarang episode cinta. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa Nabi Yakub itu, ya, ketika dikatakan oleh saudara-saudaranya, ya, bahwa Nabi Yakub itu lebih cinta kepada Yusuf dan saudaranya, ya. Wa akhuhu ahabbu ila abina minna, ya. Wa akhuhu di sini saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Ada yang mengatakan namanya Bunyamin, ya, Bunyamin, ya, ada yang bilang dalam, ya, jadi Bunyamin ini saudaranya Nabi Yusuf. Idh qalu, ketika saudara-saudara Yusuf yang lain yang 10 berkata, ya, bahwa Yusuf dan saudaranya itu ahabbu ila abina minna, mereka berdua itu lebih dicintai oleh bapak kita, padahal kita ini adalah satu keluarga. Inna abana lafi dhalalim mubin, ya, sesungguhnya ini mereka menuduh ayah mereka ini dengan perkataan seperti itu. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf itu bukan nabi, karena, ya, ada juga yang mengatakan mereka semuanya nabi,
Ya, artinya ulama yang mengatakan mereka bukan nabi karena perkataan seperti ini, ya tidak pantas, ya. Mereka mengatakan inna abana lafi dolalin mubin. Nah, saya kira ini sudah masuk waktu masuk waktu Isya. Ya, artinya apa? Kita cuman bisa menyampaikan beberapa ayat ini, ya, ini cuman sebagai pemantik, ya. Pemantik untuk para ikhwah semua, para asatizah semua untuk melanjutkan sendiri di rumah, ya. Silakan dilanjutkan sendiri di rumahnya masing-masing, ya. Untuk melanjutkan, ya, cerita atau kisah Nabi Yusuf dalam surah ini, ya, mudah-mudahan semakin menambah banyak pengetahuan kita tentang surah ini, dan tentu, ya, akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita karena di dalamnya banyak sekali, ya, fawaid. Bukan cuman masalah satu saja, tapi begitu banyak masalah yang kita bisa dapatkan. Saya kira ini barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.